pertemuan dengan pertemuan yang dilakukan di salah satu hotel. Nah, kalau saya tidak salah catat tadi, Bapak mengatakan bahwa pertemuan itu adalah inisiatif dari SN. Itu SN yang mengundang atau SN yang menelepon atau bagaimana, Pak? Ada undangan tertulis untuk pertemuan atau ditelepon untuk bertemu? Informasi yang kami terima, stafnya Pak SN menelpon stafnya Pak Maruf. Begitupun Sebentar, Pak. Informasi dari siapa, Pak? dari Pak Maruf. Begitupun dari pihaknya MR menghubungi stafnya Pak Maruf untuk mengatur pertemuan ini, yang ketiga ini. Oh, jadi diawali dari telepon dari stafnya SN kepada stafnya Pak Maruf, gitu. Sehingga terjadilah pertemuan. Gitu. Coba. Tapi nggak ada tertulis ya? Tidak ada tertulis? Tidak ada. Yang kami tahu tidak ada, Yang Mulia. Nah, bisa nggak saya tahu hotel apa itu? Saya nggak gaptek, Pak, di daerah sini nggak ngerti. Hotel apa itu, Pak? Bisa dikonfirmasi kepada Pak Maruf, tapi yang saya pahami waktu itu adalah hotel Ritz-Carlton Pacific Place. Terima kasih. Selanjutnya, Pak. Kemudian ada kalimat tadi yang meminta saham itu adalah Pak Reza, begitu ya? Nah, berarti yang meminta saham Pak Reza yang mengucapkannya 20% itu. Kan begitu, Pak? Bukan Pak SN, kan? Atau Pak SN yang mengucapkan, Pak Rezanya yang mendampingi, membisikkan informasi-informasi tambahan, atau gimana menurut Bapak? Saya ingin kejelasan sekali lagi. Yang Mulia, apabila nanti didengar seluruh rekaman secara utuh, maka meskipun yang mengatakan angka itu Pak Muhammad Reza, tetapi yang mengkondisikan, yang merespon, kemudian memberikan satu penekanan-penekanan adalah Pak SN. Kira-kira penekanan itu berbentuk apa? Saya kira nanti kalau dilihat di transkrip ini akan jelas, Pak. Saya tidak ingin menafsirkan lebih jauh. Barangkali... Nah, maksud saya gini, Pak. Apakah berbentuk menyela bahwa menyatakan sebut sekian atau apa? Kalau memang... Saya izin membacakan, Pak, dan... Soalnya kalau rekaman nanti itu belum tentu sama dengan yang Bapak dengar itu. Silakan, Pak. Cari yang 11 sama 9%. Bentar. Izin saya membacakan, Bapak. Silakan. Di lembar ke 1. Bapak baca aja lah, nanti kami cek di situ. 4, 5, 6, 7, 8. Di lembar ke-9, Bapak, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi di situ Pak SN mengatakan, Pak Luhut bicara dengan Jim Bob, Pak Luhut juga ada unek-unek, Pak. Kemudian disaut oleh... Sebentar, Pak. Pak Luhut, apa katanya? Ini Diulang, Pak. saya ingin mulai dengan Pak SN bicara apa, kemudian disambut sama Pak MR, disambut lagi sama Pak SN, Pak. Padahal jadi, di pertemuan itu Pak Luhutnya nggak ada? Tidak ada. Oh, silakan, itu dibicarakan saja. Ya, silakan, Pak. Kemudian disambut oleh Pak MR, Saudara MR, bahwa Pak, kalau gua bakal ngomong ke Pak Luhut, janganlah ambil 20%, ambillah 11%, kasihlah Pak JK 9% juga. JK harus itu siapa, adil. Pak? Yang dimaksud barangkali Pak Yusuf Kalla. Oh, barangkali. Ya. Karena banyak JK ini, Pak. Ya. Kennedy juga ada. Silakan, Pak. Lanjut. Harus adil, kalau enggak nanti ribut. Kemudian disambut ini yang kemudian menjadi keyakinan kami bahwa ini bukan diskusi yang pertama kali. Kata Pak SN, iya. Ini dari 30% itu dia memang di sini 10%. 10% dibayar pakai dividen.
Jadi dipinjam dan dibayar tunai pakai dividen. Caranya begitu sehingga mengganggu konstelasi ini. Begitu dengan adanya istana cawe-cawe, Presiden nggak suka. Pak Luhut ganti dikerjain, kan begitu. Dan seterusnya, Pak. Jadi ini pembicaraan yang saling menimpali. Menurut Pak Sudirman itu adalah suaranya Pak SN, begitu? Betul. Itu kan menurut Pak Menurut Sudirman. keyakinan saya. Betul. Keyakinan Bapak. Sama barangkali ditambah dengan keterangan yang utama kan bukan rekaman, Pak, tapi keterangan dari Pak Ma'ruf. Jadi Iya. ya. Nah, jadi yang membicarakan awalnya itu adalah Pak Reza ya, yang minta 20% itu. Awalnya. Yang menyebut angka, ya. Ya, 20% ya. Oke. Satu lagi Pak, yang mulia. Satu lagi yang mulia. Silakan. Menyesal saya nanya langsung tent. Ya. Gitu. Ingatkan, Gini, Pak. ingatkan satu, berarti satu lagi. Silakan. Terima kasih. Pak Sudirman, kenapa yang diberikan itu yang sudah diedit atau menjadi rangkuman pokok-pokok kepada MKD? Sementara ada beberapa rekaman yang berseliweran di dunia maya dan di lapangan. Nah ini Bapak yang membagi-bagikan itu pada orang-orang ya teman Bapak atau siapalah yang bersebaran di luar itu. Tidak, Yang Mulia, saya tidak memberikan kepada siapapun. Kalau diurut sebetulnya 16 November, kenapa kami menyampaikan pokok-pokok pembicaraan? Karena kami berpandangan yang relevan dengan tugas saya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah poin-poin ini. Bahwa sekarang menyerahkan secara utuh karena memang kelihatannya majelis membutuhkan ini. Jadi saya serahkan secara utuh. Ya, tapi inilah yang membuat kegaduhan itu, Pak. Karena ngasihnya sepotong-sepotong, ya MKD akan menjelaskan sehingga orang bernafsu untuk mengetahui keseluruhannya. Akhirnya perkara yang Bapak sampaikan ini seolah-olah memang sudah hal yang harus diselesaikan secepatnya dan sangat urgen sekali. Atau memang itu cita-cita apa tujuannya Bapak, biar ini langsung membesar kemana-mana sehingga baru nanti kasih yang lengkap, kira-kira begitu. Karena malah sebetulnya kebetulan Bapak tadi saya dengar tidak mau melaporkan ini ke penegak hukum, hanya ke MKD. Jadi saya kasih kesimpulan, ya ini Pak Sudirman ini mau pinjam tangan ini biar kami yang mengerjakan niatnya beliau, kan begitu. Karena memberikan informasi tadi bertahap, ya kan? Nah, coba kalau Bapak kasih itu dari awal itu lengkap, mungkin nggak seperti ini. Ya, jadi Bapak memang hanya berpikiran ngasih inilah yang penting-penting untuk MKD. Begitu. Padahal kami membutuhkan seutuhnya, Pak. Bukan begini sehingga menjadi simpang siur informasinya. Ya, Pak ya. Jadi cukup keterangan Bapak tadi itu. Saya pikir begitu Yang Mulia dari saya. Interupsi pimpinan mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Mohon maaf ya. Yang Mulia. Dijawab dulu ya. Saya harus mengklarifikasi. Silakan. Saya kira saya tidak punya niat apapun, Yang Mulia. Bahkan pada awal itu kami merasa karena rekaman yang lain itu berisi hal-hal yang terlalu luas dan di luar bidang tugas saya merasa tidak ingin masuk ke wilayah yang luas tadi. Dan untuk itu yang saya serahkan adalah kepada pimpinan saya, Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Sekarang karena memang sudah menjadi isu publik dan saya berkewajiban menyerahkan ini. Jadi tidak ada niat lain kecuali itu. Terima kasih. Pimpinan, Terima kasih. Terima kasih. pimpinan. Pak Dasko, ini sudah saya catat di sini. Saya mau mengingatkan soal tata beracara, Pak. Sebentar. Karena ini menurut saya penting. Mohon maaf Yang Mulia Pak Dasko. Pak, ini penting, Pak. Ini soal tata beracara. Ini soal tata Iya, beracara. tadi juga Yang Mulia Bukan, Pak saya soal tata beracara. Kalau soal tata beracara saya agak keras sedikit. Butuh berapa menit, Pak? Silakan. Baik. Terima kasih pimpinan. Pada waktu Pak Menteri melaporkan kepada kami, Bapak sudah kemudian memberikan surat laporan. Kemudian ada katanya rangkuman. Lalu kemudian ada
rekaman yang 11 menit 36 detik. Sebenarnya yang kami perlu adalah penjelasan dari rekaman yang 11 menit 36 detik. Karena itu yang kami bahas kemarin dalam rapat internal MKD berhari-hari soal verifikasi. Kenapa kami ngotot soal verifikasi? Nah, yang sekarang Bapak sampaikan tadi adalah rekaman atau transkrip yang 120 menit yang seharusnya belum bisa diterima Pak Ketua dalam sidang hari ini, karena itu bukti susulan yang baru saja diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari catatan kami ini adalah Yang Mulia Pak Haji Darizal Basir. Setelah itu siap-siap Yang Mulia Pak Guntur. Silakan Pak Darizal. Terima kasih pimpinan Yang Mulia dan rekan-rekan anggota MKD dan yang terhormat Bapak atau Saudara Sudirman Said. Menyimak dari beberapa pertanyaan tadi